saya Dinda Maulidia, NIM 21242010. Perkenalkan, saya Del Arliana Putri, NIM 21242011. Nama aku Zaskia Kurnia Putri Diana, NIM aku 2124-2009. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nafisa Salsabila, NIM 2124-2018. Di sini saya akan menjelaskan definisi keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara. Keuangan negara merupakan sumber pembiayaan untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti luas, keuangan negara meliputi APBN, APDB, keuangan negara perusahaan negara, atau PN, keuangan negara perusahaan milik negara. Keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari penerimaan negara dan pengeluaran negara beserta dengan seluruh akibatnya, serta ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Semua hak dan kewajiban negara dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya. B. Komponen utama keuangan negara. Keuangan negara terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Pendapatan negara merupakan semua anggaran untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pajak menjadi kontributor terbesar dalam pendapatan negara, mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta bea masuk dan cukai. Selain itu, PNBP diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil pengelolaan sumber daya alam, dividen dari perusahaan milik negara atau BUMN, serta denda atau sanksi administrasi. Hibah, baik dari dalam maupun luar negeri, juga menjadi sumber pendapatan negara, meskipun jumlahnya relatif kecil dan dibandingkan pajak dari PNBP. Kemudian belanja negara. Belanja negara adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Belanja ini terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah-daerah. Belanja pemerintah pusat mencakup berbagai pengeluaran seperti gaji pegawai negeri, kemudian subsidi energi dan pangan, serta pembangunan infrastruktur. Sementara itu, transfer ke daerah meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana desa yang bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Komponen terakhir dari keuangan negara adalah pembiayaan, yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau mendukung kebijakan fiskal tertentu. Pembiayaan ini berasal dari penerbitan surat utang negara atau biasa disebut dengan SUN, pinjaman luar negeri atau investasi pemerintah. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk membayar utang negara serta penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN guna meningkatkan kinerja perusahaan negara. Dengan ketiga komponen ini, keuangan negara dikelola secara sistematis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu bagian C, fungsi keuangan negara dalam pembangunan. Keuangan negara memiliki peran strategis dalam pembangunan melalui 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Apa sih fungsi alokasi itu? Nah, fungsi alokasi berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan adanya alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat menciptakan fasilitas yang mendukung peningkatan produktivitas masyarakat, serta mendorong investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Wow! Selain itu, pengeluaran negara juga digunakan untuk membiayai program riset dan inovasi guna meningkatkan daya saing nasional. Selanjutnya, fungsi distribusi. Nah, dalam keuangan negara, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Pemerintah juga menyalurkan dana dalam bentuk subsidi, bantuan sosial, serta transfer ke daerah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah maju dan tertinggal. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana desa menjadi instrumen utama dalam memastikan pembangunan yang merata dan inklusif. Dengan mekanisme ini, daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya tetap dapat berkembang dan memberikan layanan yang layak bagi masyarakatnya. Sementara itu, fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional dengan mengendalikan inflasi, mengelola utang negara, serta menjaga kestabilan nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi krisis ekonomi atau ketidakstabilan global, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja negara atau pemberian insentif ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Dengan peran keuangan negara yang dikelola secara efektif, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang kasus dan solusi. Nah, kasus dan solusi ini ada 3, yaitu satu, yang pertama adalah kasus korupsi dana APBN pada proyek EKTP 2011 sampai 2017. Nah, di sini masalahnya tuh ada yang dihadapi itu penyalahgunaan anggaran negara oleh oknum pemerintah di swasta. Yang kedua itu ada kegagalan proyek. Nah, di sini tuh ada kegagalan proyek dalam mencapai target yang diharapkan, menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan EKTP. Nah, yang ketiga itu adalah kerugian negara, yang dimana negara ini besar karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan disalahgunakan. Nah, solusi yang diterapkan itu ada proses hukum terhadap pelaku korupsi, termasuk pejabat negara yang termasuk bersalah. Yang kedua itu ada peningkatan transparansi. Nah, di sini transparansi itu pengawasan dalam pengelolaan keuangan, yang dimana melalui sistem budgeting dan produsmen. Yang ketiga ada penguatan peran lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut KPK dalam pencegah penyalahgunaan keuangan negara. Nah, yang kedua ada program dana desa dan tantangan dalam implementasi 2015 sampai sekarang. Nah, masalah yang dihadapi itu yang satu itu korupsi penyalahgunaan dana di beberapa daerah, di mana kepala desa itu menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ada kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, membuat masyarakat ini tidak mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola. Yang ketiga ada minimnya kapasitas dan keahlian aparatur desa dalam menyusun laporan dan menjalankan program secara efektif. Nah, solusi yang diterapkan itu yaitu satu, meningkatkan pengawasan dan audit oleh pemerintah pusat serta lembaga pengawasan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Ya, kedua itu melatih dan mendampingi bagi kepala desa serta perangkat desa agar mampu mengelola dana dengan baik dan transparan. Nah, yang terakhir itu adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan manfaatnya yang dirasakan oleh warga, seperti itu. Nah, di sini ada yang kasusnya yang terakhir adalah krisis fiskal
akibat pandemi COVID-19 2020 sampai 2022. Nah, di sini masalah yang dihadapi itu adalah pendapatan negara. Pendapatan negara menurun karena pajak dari sektor usaha dan individu itu berkurang. Nah, yang kedua itu ada belanja negara meningkat signifikan untuk penanganan pandemi seperti pengadaan vaksin, subsidi di tenaga kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Nah, yang ketiga itu ada defisit. Defisit ini defisit anggaran meningkat sehingga pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan melalui uang. Nah, solusi yang dihadapi itu harus menerapkan surat utang negara yang disebut SUN. Nah, dan pinjaman luar negeri guna menutup defisit anggaran dan pembiayaan belanja negara. Nah, yang kedua itu mengalihkan anggaran dari program yang kurang mendesak ke sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada memberikan insentif pajak bagi dunia usaha agar sektor ekonomi bisa bangkit dan kembali memberikan pemasukan bagi negara dan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif seperti subsidi dan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan pendorong konsumsi. Nah, kesimpulannya dalam di sini itu keuangan negara itu memiliki peran vital dalam mengelola pendapatan belanja dan pembiayaan guna mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Dan pendapatan negara ini baik dari pajak maupun sumber lainnya menjadi fondasi utama dalam pembiayaan berbagai program pemerintah, sementara belanja negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam mendukung pembangunan keberlanjutan. Meskipun terdapat tantangan seperti defisit anggaran dan efisiensi belanja, kebijakan fiskal ini dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara dengan tata kelola yang baik. Keuangan negara dapat menjadi instrumen utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe kesimpulannya aja nih. Nah, kesimpulannya apa aja sih? Nah, kesimpulannya, keuangan negara memiliki peran vital dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan guna mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Pendapatan negara, baik dari pajak maupun sumber lainnya, menjadi fondasi utama dalam pembiayaan berbagai program pemerintah, sementara belanja negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat ketantangan seperti defisit anggaran dan efisiensi belanja, kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi solusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi negara. Dengan tata kelola yang baik, keuangan negara dapat menjadi instrumen utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian. Stop it. Get some help. Oh, okay.